Halo, apa kabar? Selamat malam. Kita mau bikin konten lagi ya guys untuk Neta V2 ini. Kemarin kita udah bikin video P2L di mana P2L-nya berfungsi sebagai pengganti genset untuk menghidupkan listrik rumah menggunakan jaringan genset ya. Nah, kali ini kita masih mau membahas P2L, tapi kita ganti ya, yang mau isi dayanya bukan listrik rumah tapi mobil. Nah, kita udah siapkan dua sampel ya. Jadi kita mau coba ngecas Ioniq 5 dan BYD menggunakan P2L yang kemarin kita pakai, yaitu P2L milik BYD. Sebentar saya keluarkan alatnya ya. Ini dia alatnya guys ya, yang kemarin kita pakai di video P2L. Kita pakai punya BYD aja ya, karena ini ada kabelnya cukup panjang. Bisa juga pakai punya Ioniq 5 ya, tapi kayaknya ini lebih enak nih makanya. Kemudian untuk charger kita pakai punya Ioniq aja ya, karena lebih tinggi angkanya ya dibanding punya BYD. Nih guys, sudah pernah kita contohkan ya waktu itu ya di video BYD. Ini dia alatnya ya. Pertama P2L. Kenapa kita pakai punya BYD? Karena dari pembelian Netapi tidak memberikan alat P2L ini. Kemudian kenapa kita pakai punya Ioniq 5? Pertama karena sampai saat ini kita belum dapat chargernya guys ya. Charger yang model gini ya, triple ya. Belum dapat, kita tunggu aja kiriman dari Neta. Sementara kita pakai punya Ioniq aja yang punya angka paling tinggi. Oke, saya siapkan dulu ya guys. Sekarang kita buka punya Neta ya. Ini yang kemarin saya nabrak nih, tuh lecet dikit nih guys. Jadi perbedaannya punya Neta ini tidak otomatis guys ya, manual ya, harus dipencet. Sementara punya Ioniq 5 bisa nutup kalau kita jalan. Jadi kita nggak perlu khawatir guys ya, kalau misalnya kita kelupaan nutup, dia bisa nutup sendiri. Bahkan kadang kejepit ini ya kalau nutup otomatis ya guys ya. Saya sering kejepit. Oke, ini udah nyambung. Kemudian kita colok dulu yang ini ya guys, chargernya. Tuh udah nyambung ya. Nanti ini kita ubah jadi 12 ampere. Mudah-mudahan defaultnya udah 12 ampere. Oke, sekarang kita ke mobil. Kita mau mengaktifkan fiturnya dulu. Oke, pertama kita buka ya. Oke, udah nyala. Kita matikan dulu AC-nya. Off. Home. Kita pilih my vehicle. Charging setting. Nah, ini kita aktifkan ini guys ya, power supply. Oke, udah nyambung. Sekarang kita lihat ke sini. Kita nyalakan. Nyala guys. Ini juga ada 12. Oke, kita coba dulu di BYD dulu. Kita cabut ya. Nah, oke guys, kita lihat di mobilnya ya, berapa angkanya. Oke, udah nyala. Ini dia guys, 1,9. Kita tunggu ya, karena BYD ini cukup unik. Dia tidak langsung otomatis ke angka tertinggi ya guys. Ada semacam proses yang cukup lama. Oke, mungkin udah angka final ini ya. Oke guys, kayaknya tidak ada perubahan ya. Angkanya tetap 2 kW. Artinya dia berhasil ya guys ya, ngecas dari Neta
ke BYD menggunakan fitur P2L. Jadi kalau misalnya kita darurat ya, kita bisa tuh guys dapat dari situ ya. Sebetulnya maksimal 3.300 dan kebetulan charger kita nggak nyampe 3.300 ya. Kalau 12 dikali 220 tegangan bawaannya ya, 220 kali 12 itu harusnya 2.640. Tapi di sini cuma sanggup sampai 2 kW guys. Lumayan ya guys ya. Nah, sekarang kita pindah ke Ioniq ya. Kita coba di Ioniq. Oke, sekarang kita cas ke sini ya. Kita lihat bisa nggak dapat 2640. Sudah kedap-kedip tuh guys. Yuk kita intip ya. Ini jangan lupa ditutup. Kalau ngeliat modelnya sih sama ini ya, nggak otomatis ya. Kita intip ya guys. Kita tunggu angkanya berapa. Nah, mulai 2,5 guys. Nah, itu dia ya membedakan ya mobil Ioniq dengan mobil-mobil Cina ya. Di mobil-mobil Cina itu lossnya cukup tinggi guys. Bayangkan di sini bisa 2,5, di BD cuma bisa 2 kW guys. Selisih 0,5 kW itu lumayan banget. Ini harusnya kan maksimal 2640 ya, dan ini bisa 2,5. Oke guys, kita coba tutup pintunya. Sekarang saya jadi penasaran nih, bagaimana kalau kita pakai 2 charger guys. Ini kan kebetulan menempel ke Ioniq 5. Kenapa kita tidak coba punya BYD ya sekalian? Yuk kita lihat ya, sanggup nggak ya 3.300 itu dibagi ke sana, apakah mati atau tidak. Oke, kita colok dulu. Saya nggak tahu berhasil apa enggak ya, kita tes dulu ya. Oke guys, untuk mendukung skenario ini saya coba ganti ya angkanya menjadi yang paling kecil 6 ya. Oke, jadi 6 saja. Jadi 6 itu kalau tambah punya BYD 10 berarti ada 16 ya. Ini 10 guys, 16. Coba kita kali ya. Kalau dihitung 10 dan 6 tadi jadinya sekitar 3520. Sementara kapasitas punya Neta ini 30 guys ya. Kita coba aja guys ya, bisa nggak ya angka 330 tersebut kalau kita pakai untuk 350, apa yang akan terjadi. Kita pasang dulu ya. Kayaknya udah berubah ya. Saya ganti jadi 6 ampere, jadi yang masuk cuma 1 kW. Kita lihat ya, apabila kita cas punya BWD masih bisa hidup apa enggak. Kita buka dulu. Kita lihat apakah berhasil atau tidak ya guys ya, atau mati. Tuh guys, 1,2 ya. Kita cek di sini apakah hidup atau tidak. Berhasil atau tidak guys. Kita gagal guys ya, nggak bisa walaupun sudah kita turunkan ya. Mungkin kalau ada adaptor yang lebih rendah mungkin bisa guys ya. Oke, kita coba ulang ya. Ini kita cabut dan ternyata masih error. Kita cabut dulu ya stop kontaknya. Ini blinkingnya 2 ya. Kalau saya lihat ini ada masalah di grounding guys ya. 2 yang blinking itu berarti ground fault. Jadi sepertinya dia tidak mau ngecas dari P2L sini guys ya. Kita nggak tahu apa yang salah ya. Apakah memang chargernya
agak rewel ya guys ya, jadi tidak bisa dapat listrik dari sini. Oke guys, sekarang saya coba ganti ya caranya ya. Saya mau ngecas dari sini, P2L-nya dari P2L-nya dari BYD dan ngecasnya ke Neta. Oke, kita coba nyalakan. Berhasil ya. Kita pinjam chargernya Neta. Kita matikan dulu. Colok. Kita nyalakan sekarang. Memang fault guys. Jadi charger ini tidak bisa dipakai untuk ini ya guys ya. Oke, sekarang saya penasaran. Saya mau coba P2L punya Ioniq, apakah bisa atau tidak. Ini adaptor punyanya Ioniq. Kita matikan dulu, kita colok dulu ya chargernya ya. Kita sambung ya guys. Tinggal kita coba nyalakan. Oke, udah menyala. Di sini juga udah nyala ya. Cuma nggak ketemu P2L. Tuh ya. Udah nyala ya transferring P2L-nya. Sekarang kita coba lihat mati atau nyala guys. Oh, nggak bisa juga guys. Jadi memang charger punya BYD ini cukup sensitif guys ya. Dia butuh grounding yang pas agar bisa dipakai untuk ngecas. Oke guys, sekian dulu video dari saya ya. Semoga bermanfaat. Jadi khusus charger punya BYD itu tidak bisa dipakai. Nah, sayangnya kita belum dapat charger punya Neta ya. Andaikan kita punya charger milik Neta, kita bisa tes ya. Kebetulan punya BYD ini agak sensitif. Dia blinking karena alasan grounding, jadi nggak bisa dipakai. Sementara punya Ioniq 5 dia bisa kita pakai. Semoga bermanfaat dalam kehidupan nyata ya, dimana mobil ini bisa membantu untuk mobil yang baterainya sedang kehabisan energi. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.